Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga hari ini, malam ini kita masih bisa berkumpul atas pertolongan Allah, atas karunia Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, tabi'in-tabi'innya hingga sampai umat akhir zaman. Jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Haji Iwan dan keluarga Mangyang yang sudah menyediakan tempatnya, sudah mensedekahkan cemilan-cemilannya di setiap malam Sabtu. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas segala kebaikan-kebaikan Pak Haji. Amin. Dan semoga Ustadz kita disehatkan selalu. Amin. Sahabat-sahabat semua juga semua disehatkan juga. Amin. Sehingga untuk meniti menempuh jalan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk mempersingkat waktu, karena Ustaz sudah ada hadir di sekeliling kita, enggak Ustaz tempatkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dahu. Amma ba'du, teman-teman rekan-rekan yang Allah muliakan, alhamdulillah di malam hari ini Allah memberikan cercah cahaya kebahagiaan kepada kita semua yang senantiasa istiqomah ya menghadiri setiap pekannya kajian tarbiyah ini ya. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita buka Quran surat An-Nisa ayat ke-29. Quran surat An-Nisa ayat ke-29. Kita ngaji bareng-bareng dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Langsung pada ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum. Ulangi ke kalimat tengah. Amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang tidak benar atau dengan cara batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Coba
Nanti sebelum kita bahas ya, tema malam hari ini, tema besarnya itu bisnisnya pemuda muslim. Ini kita harus berbisnis nih. Jadi teman-teman juga harus punya nilai bisnis nih. Sampai nanti kita belajar teknis bisnis seperti apa sih. Dan semoga Allah bukakan pintu langkah kita untuk berbisnis secara Islam ya. Coba teman-teman dari ayat yang tadi, apa yang teman-teman pahami? Apa yang teman-teman baca dari ayat yang tadi itu, teman-teman menemukan apa di ayat yang tadi? Saya ulangi terjemahnya ya, yang ada Quran dan ada terjemahnya, boleh dibuka ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atau perdagangan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Apa yang teman-teman temukan dari ayat ini dan apa yang teman-teman pahami? Ada mic-nya lagi nggak? Ada? Boleh berpendapat ya, biar nanti kita bisa sharing. Mangga yang mau memulai so. Yes. Apa Bang yang dipahami kan? So, yes. Jadi menurut sudut pandang saya mah Ustaz boleh mengambil keuntungan sebesar-besarnya asal udah sama-sama deal. Oke. Dengan kalimat apa punya dasar itu? Ya itu dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Atas dasar suka sama suka di antara kamu. Oke. Menurut siapa tadi pendapatnya? Menurut saya. Oh iya. Menurut saya. Iya, kan ya. Menurut Mang Firman gimana? Cik. Mang Firman kantos di jalan? Kantos di jalan? Alhamdulillah Kantos. Ayeuna nu kieu jalan gitu. nama gue baju pengajian. Oh, leres. Hampir saja. Beda lah. Masya Allah. Rican putus mah lancar. Apa yang Firman pahami? Jangan memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Batil atau badil? Batil, batil kan naon? Tidak benar. Dina lele gini ngasok ayahnya batilan. Oh, batil beda. Batil mah ngajar dia. Eta channel. Oh, batil. Apa Bang Firman? Cepil atau apa? Jangan memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Ya, itu teh apa gimana yang Bang Firman paham? Jadi curang kayak curang lagi Pak. Oh, jadi nggak boleh curang. Sahur saha? Sahur kiloan Pak Ustaz. Oh, sahur Quran. Sahur Quran. Nyebut Firman dari jadi Quran. Sahur Firman jadi Firman. Insyaallah. Sahur Bang Firman mah tidak boleh dengan cara yang cik hap apa musak jualan asin ya. Gimana? Duka apa yang hap pahami? Wahai orang-orang yang beriman tidak hai. Firman. Paling sebel pit. Apa yang suka sama suka itu bukan hanya dalam hal seksualitas ya, kan tidak boleh kalau seksualitas mah suka sama suka. Ya, Taman naon. oh ya taman naon. Bikin dua. Bikin dua. Saya punya. Coba. Apa hal? Mau itu tekun gitu Saya mah sepaham. sekarang jero yang cek barang kopi dan di apa. Bukan pacar nggak tahu sih kenapa. Oh. Menuju login kan. Jadi yang hal pahami gaya tersebut mikna ya ngo
Oh, enggak kan? Ah, kabur nepi ibu Israel tadi ya. Tahu kayak gitu. Tahu kan. Kalau hari baca boleh bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kata-kata pertama tadi, yang kedua mungkin sama sepakat jauh beda. Cuman untuk di sini kan ada janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Nah, jangan membunuh dirimu maksudnya seperti apa kan? Jadi Itu kurang ajar. Ente dulu mau MK pahami apa dah? sebetulnya kalau dari kata-kata pertama mah nggak jauh beda, sama lah. Sama ya. Cuma dari kata-kata itu, non maksud jadi balik nanya ke kami ya kami. Seperti itu. Oke. Tapi yang dipahami sama Ngek apa? Jangan membunuh itu. Jangan membunuh ya dalam artian mungkin apa ya? Jadi ketika berjual belinya tidak boleh ngebegal gitu. Tang rugi kan gitu, Mas. Hah? Tang rugi. Oh, tong rugi. Oh, Rugi tidak bisa, belum tentu membunuh ya. Ya. Oh, oke. Rugi belum tentu membunuh. Tenang aja Bang Eke, kan terus ya. Ya makanya untuk penjelasan Butuh penjelasan, insyaallah. Allahu Akbar. Oke, nanti dijelasan. Apa menurut yang lain coba? Nepa. Cepat ayatnya mau dibaca ada. Bisnis di jalan yang benar, jadi kudunya kan ya teh Ustad Pak Haji ini teh Pak Haji nya tadi ada Pak Habib memakan harta sesama dengan cara yang tidak batil, tidak benar, Tidak batil, berarti cara yang batil, tidak benar. Jadi bisnisnya iya gini Pak Ustad, teleres, udah halal lah. Jadi temenan dagang teh. Nya pami non teleres dagangna. Oh, terus dagangna. Terus dagang teh kumaha? Sapoe dagang, sapoe yang henteu gitu. Yang curang deui lah. Oh, ada curangnya. Curangnya itu. Iya. Oke. Udah itu aja Ji. Di mana kita udah terasa. Insyaallah. Baik teman-teman yang Allah muliakan. Coba perhatikan ya kalimat ini. Ini jelas perintah bagi setiap umat muslim bagi yang merasa beriman. Kalau kemarin sudah dijelaskan dari nol. Nol teh naon cenah? Manusia. Plus satunya apa? Muslim. Iman. Iman. Plus duanya Muslim. Plus tiganya Muhajirin. Plus empatnya Mujahid. Muhajid. Mujahid. Muhajirin. Mujahid. No terakhir Mutakin. Kayak orang balikan deui. Titik nolnya apa? Manusia level 1 mukmin. Level 1 mukmin. Level 2 Muslim. level 3-nya Muhajirin. level 4 salah mujahid. Kalau pakai mujahidin masjid ya tahu mujahidin mujahid ya mujahid. Kemudian level 5-nya muttaqin. Min 1 Iya hewan ternak, betul. minus 2. Minus 2 hewan melata. Hewan melata itu kumaha Ji? Cacing. Eta teh manusia keneh. Hah? Manusia yang dimisilkan seperti hewan ternak atau binatang melata. Nah, Allah menyampaikan kepada level 1 karena sebelum ke level 5 orang pasti melalui tahapan level 1. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Terus
kutiba alaikumul salih kita ada lain diturunkeun deui salat teh masya Allah ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara batil. Jadi memakan harta itu tidak boleh dengan cara batil. Harta sesamamu itu apa? Hasil perniagaan, hasil perdagangan, tidak boleh dengan cara batil. Cara batil itu contohnya apa saja? Cara batil yang biasa kita temukan di lapangan. Kecurangan, perampasan, pemaksaan, mau tengah rampas teh. Terus Kalau riba termasuk Ustaz? riba, betul. Riba. Kok ini jadi saya satu tujuh dari Oke. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir disampaikan agama Islam itu mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak mendapatkan perlindungan dan tidak boleh diganggu gugat. Contohnya apa? Hak milik pribadi yang tidak bisa diganggu gugat. Contohnya apa? Uang kita sendiri, harta kita sendiri, gitu ya. Yang memang hak pribadi boleh, ya, yang tidak bisa diganggu gugat atau sesuatu barang yang dimiliki secara hak oleh kita, gitu ya, secara hak dengan jalan benar. Islam mengaturnya itu, dan itu wajib dilindungi oleh kita. Wajib dilindungi oleh kita. Ketika antum melindunginya sampai harus mati-matian, maka antum mati dalam melindungi harta, matinya mati syahid. Hak paten termasuk. Hak paten, hak cipta termasuk. Hak cipta. Hak cipta itu jadi gini, memisilkan cipta itu kepada Allah. Kalau kita mau membuat, gitu ya. Jadi cipta itu memisilkannya kepada Allah, tapi memang bahasa di Indonesia mah hak cipta. Hak cipta apakah termasuk karya? Itu kan sebuah karya kita, ya, sebuah kreativitas kita. Itu termasuk kategori yang wajib dilindungi sama kita, wajib diperjuangkan sama kita. Sampai mati, iya, gitu. Sampai mati. Tidak ada unsur pasrah sih sebetulnya. Wajib diperjuangkan dengan ikhtiar yang maksimal. Yang kedua, hak milik pribadi jika memenuhi nisabnya wajib dikeluarkan zakatnya dan kewajiban lainnya untuk kepentingan agama, negara dan sebagainya. Jadi ada yang memang hak itu milik pribadi kita, tetapi ada hak milik pribadi kita untuk dan kita perjuangkan untuk agama kita. Termasuk diantaranya dalam mencari uang, bukan hanya untuk pribadi, tetapi diperjuangkan juga untuk kepentingan Islam. Apa maksudnya? Untuk kepentingan Islam. Di saat kita sudah berjual beli, maka dikeluarkan sedekahnya, sudah mendapatkan keuntungan itu. Terlebih bagi yang sudah mencapai nisab. Zakat berarti bukan sedekah lagi namanya nanti. Untuk apa? Memaknai bahwa poin pelaksanaan yang kita lakukan dalam berjual beli kita itu adalah ibadah. Bahwa memang ibadah yang kita jual belikan itu bukan semata-mata hanya transaksional saja, mencari keuntungan sebesar-besarnya, gitu ya. Tidak, tetapi ada mustahak orang lain di sana, ada hak orang lain bisa jadi, gitu. Yang ketiga, sekalipun seseorang mempunyai harta yang banyak dan banyak pula orang yang memerlukan dari golongan-golongan yang berhak menerima zakat, tetapi harta orang itu tidak boleh diambil begitu saja tanpa seizin pemiliknya atau tanpa menurut prosedur yang sah. Nah, jadi gini maksudnya. Misalnya di saat kita memiliki sebuah harta, kemudian harta itu banyak lah ya, harta itu banyak. Ketika antum menyaksikan ada orang-orang kaya, maka di kekayaan yang dimiliki dan secara zahir dia sudah mencapai nisab, itu bisa saja kita ambil pajaknya, kita ambil zakatnya, sekalipun dia itu
anggaplah misalnya tidak mau mengeluarkan zakatnya. Maka ketika di zamannya Umar, ya, di zamannya Abu Bakar, itu diambil secara paksa, tetapi tanpa pencurian, tanpa dipaksa, itu tanpa mencuri. Maka yang dikeluarkan secara wajib itu adalah infaknya dan zakatnya. Artinya di saat antum Allah percaya sebagai orang kaya, ya, lamun alim ngaluarkeun zakat, maka nanti para amil zakat itu wajib mengetuk, wajib datang untuk meminta dan menunaikan zakatnya. Cek orang teh, dirinya saya, harta saya, mau usaha saya, betadinya, maka lepaskan dan coret agama Anda. Nggak bisa, agama saya, usahanya. Tunggulah cara Allah untuk mengambil secara paksa. Bagaimana cara Allah mengambil secara paksa? Bisa dengan sakit, bisa dengan tertipu, ya, bisa dari kecelakaan, musibah, berbagai macam cara Allah mengambil secara paksa. Tapi saya mau zakat, ayo zakat gitu. Tapi anggap kebakaran mah ada cara Allah yang sedang ingin menyayangi dia. Ini berbagai macam sudut pandang untuk terus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjutkan kepada ayat yang tadi. Nanti kita bicara teknis ya, bicara kepada bisnisnya. Dalam ayat yang tadi disampaikan teman-teman bahwa kalau teman-teman itu harus mencari harta dengan cara yang halal, dengan cara yang hak, bukan yang batil. Itu jelas tidak boleh curang, ya, tidak boleh mencuri, tidak boleh riba, ya, terus diantaranya. Kemudian membela seseorang yang padahal jelas-jelas kafir untuk mendapatkan keuntungan, bersaksi dengan saksi yang bohong. Naon lah kira-kira sopor ngomong dia, tapi penuh dengan kebohongan, ya, penuh dengan kebohongan, atau menjadi saksi bohong, gitu ya, atau mengatakan sesuatu yang bohong tapi dibayar, itu tidak boleh. Ada yang seperti itu? Oh banyak, ya, dengan cara korupsi, gitu ya. Contoh kia, di saat mangkalon nagih, ya, mana mangkalon? Kurang agoda, dijaga nggak teh, nggak galak, mangkalon sudah baik. Tapi nah hidup, Pak Ustadz, tapi nah hidup punya istri mah gitu. Oh, Insya Allah. Di saat mangkalon lagi, misal, kita punya senang tapi Mohon mangkalon lagi, mohon mau ngobrol, mangkalon. kayak itu karena bahasa gitu, nggak bohong. Lagi kalau lo, lagi ya kalau lo teh, cek lo teh, bicara menanya kalon tadi, bicara kesaha. Ilham bebeja teh. Sabaran lagi nama kalon 100.000. Loh, apa ham bejakeun mun aya sekalon tadi kekurang dunya beda 120. Masih ham. Dia beda teh ilham 120.000. Kalon datang. Ningali lowong, teu ningali. Berapa uang yang jadi data lancar. Jadi tekor. Kalau tekornya, kalau tekor itu teh dia belum ya. Ilham teh naik dibayar 120.000. Naon sababna Ilham bet naik dibayar 120.000. Pananya Ilham teh kalau emang sabaraha mana utangna 100. Tuh, sok wae teh naon asal daek merek 120 mah kurang mau dibejakeun. Heuh tuh teh naon, nah dibikeun 120.000. Bejakeun, nge-backup datang we set kalon. di develop. Daun kalon rek nagih, dibejakeun ku Ilham teh aya lawan lagi. Bener teh aya. Batian teh Ilham. Batian. Sabaraha batina? 20. Tah ieu leuwih salah. Leuwih salah guruna asli. Batina 20.000. Cenah cek saha? Cek asli. Sombakana depot sana. Leuwih salah deui. Bapana. Jadi Allah guru di saha? Di bapak.
Berarti rasuah. Masya Allah. Batina 20. Batman 120. Oh, 120.000 ji batina teh gitu. Nah, ini ilham berdosa. Ilham dosa. Allah dosa teh. Tuh, Anu mah duitna tuh. Nah, ini kan itu udah belum. taruh dosa. Enggak ya. Jadi ilham berdosa, Allah pun berdosa karena menghancurkan persaksian bohong. Maka itu salah satu cara mengambil harta dengan cara yang batil. Gitu ya? Riba. Nagih mah kalau teh sok bayar sabarang minggu orang kekandungan. Gitu kan? Dikasih kalau teh, cicilan masuk 470.000. Gitu ya. Nah, kalau teh dikasih cicilan. Karena lo teh nunggaknya 3 bulan yang harusnya diserahkan kepada pihak ketiga, Allah teh Mangalom teh, kudunya 3 bulan, orang kudu nalangan 2 bulan. Jamba asup ka kantor mah kudu 3 bulan, teu menang sabulan heula. Eueuh kenalanganana. Teh kenalanganana eta nu 470.000 teh sakuan heula. Lah kelah moyang we 3 bulan ka hari. Gitu. Henteu ditalangan di sakuan heula mah sakuan. Di sakuan eta dengan cara yang batil. Komo pas di sakuan teh di depo kan. Hari tama masih kene musimna depo ieu poker. Enak naon kan? Sekarang Zeus. Ya, ini murid-murid dewa Zeus. Ya, jadi hidup Zeus sih kumaha gitu. Zaman robuka. Insyaallah. Kemudian di saat itu Allah memberikan satu statement kepada kita. Maka kita diperbolehkan mengambil cara dengan cara yang halal, bahkan sampai kecuali dengan cara yang benar atas dasar suka sama suka. Apa yang dimaksud dengan suka sama suka tersebut? Suka sama suka itu bentuk akad kesepakatan. Ya, maka ada yang memisilkan sebuah akad, gitu ya. Tapi ini berkembang pada hadis-hadis yang sahih, gitu ya. Kalau teman-teman beli cuanki, bayar dulu, makan dulu. Bayar dulu. Makan dulu. Makan dulu. Baru Dibayar. Cuanki abo. Imam Syafi'i, ya, ketika beli cuanki di Mang Abo itu mayar heula tuluy makan dulu tuluy mayar teh makruh. Menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Ahmad dan Hanafi itu silahkan diperbolehkan atas dasar suka sama suka. Akad. Ada akad. Pesan 10.000, tah jelas 10.000. Jangan sampai pesan saporsi, sabarang saporsi teh. Artinya kita harus tahu harga atas dasar kesepakatan. Jadi harga teh kedah terang di awal. Maka ini digunakan konsepnya oleh para orang-orang Nasrani walaupun dan orang-orang non-muslim. Orang-orang kafirnya digunakan. Cok antum tinggal ke supermarket, merampang tah harganya. Gitu kan? Di saat antum jualan online, kan dicantumkan berapa harganya, iya kan? Tapi kadang-kadang antum posting di Facebook berapa harganya inbox, itu teh subhat itu teh ya, sesuatu yang tidak pasti, tidak jelas, gitu. Inbox bukan ya, ketidakterbukaan dalam masalah harga itu bentuk bagian daripada apa namanya? Kebatilan. Kenapa? Karena bisa jadi antum ningali heula nu meulina itu benar apa miskin. Siapa dulu yang belinya? Nah itu juga salah. Harga tetapkan sama kita. Ada satu harga. Tak bisa banyak harga. Kecuali antum banyak harga itu sebagai produsen. Nah, dibagi-bagi settingannya. Untuk pedagang lagi saya jual sekian. Untuk pengedar. Ini beda ya, pengedarnya beda kan. Asin ya, banyak pengedarnya ya, lihat ditempel tuh. Oh, ditalian asin. Masya Allah. Di map. Ya,
Jadi para agen-agennya asinnya tuh agen tuh Mang Iyang, berarti ya. Kemudian pengecer, pengecer mitra dagang itu Mang Firman tuh ya, misalnya pedagang-pedagang asin itu. Nah itu dengan harga yang berbeda. Pokoknya nama kieu we disayah nama 10 ribuan. Sampai jual atur-atur kembalinya ngan aya patokan harga namun bisa mah HET harga eceran maksimal tertinggi sabaraha ulah leuwih di harga 20.000 mun bisa kajual 50.000 kumaha ari bisa mah teu naon Mana naon? ngan obat bejakeun harga aslinya sabaraha 20.000 jual dulu 20.000 abi mah yang 50.000 geus kumaha abi atuh tuh aya nu mah gitu. Jadi ya Suatu hal yang mustahil. jadi harus disampaikan terlebih dahulu. Artinya kita sampaikan dulu harga tertinggi. Ketika ada negosiasi boleh nego. Contoh misalnya kita tawarkan dulu harga tertinggi. Mang kita sabaraha asin teh 10.000 kilo ibu. Dia teh amang mending mahal, bias bu imah spesial kamu ibu. Imah kamu ibu ulah masuk sasaha punya 10.000 opat langsung. Masih kan 10.000 opat tersi ibu eta mah. Kasih. Nah, apakah spesial tersi ibu itu bentuk penipuan? Tidak. Penipuan tidak, Ji? Nah, berarti kan? Pokoknya udang lah. Nah, penipuan. Kan udah ada akad. Di mana akadnya? Akadnya kan khusus kangge ibu. Khusus kamu ibu? Oh, khusus kamu ibu. Opat. Ayam khusus kang ibu hamil. Jadi, ketika tanpa menyebutkan hanya ya, menspesialkan seseorang, maka diperbolehkan. Gitu ya, diperbolehkan, silakan. Ya, bukan harga kawan. Bukan tentang masalah harga kawan. Itu bagian daripada yang diatur oleh kita strategi marketing, tapi tanpa ada unsur penipuan. Penipuannya apa? Dicampurkan asin halus jeung buruk. Itu tidak boleh. Jelaskan saja, pokoknya masih sami sadayana, enggak memang lauk buruk. Memang buruk lah asin mah gitu, misalnya lauk yang dinantikan, yang disimpan. Lauk buruk. Gitu kan? Cuman dikemas sama kita menjadi lauk asin. Eda baru kimang, ini asa keras-keras ting lauk buruk lagi dagang asin tadi. Lauk buruk nubi. Ya memang. Artinya kita memang jualannya tidak ada membagus-bagusan yang bagus, menjelek-jelekan yang jelek, jual apa adanya saja, jual kemasan saja. Gitu? Ya apa adanya saja. Ketika asin itu kemudian belatungan, ya jangan dijual. Gitu ya? Terus bagaimana? Memperbaiki kualitas. Dibuang yang memang memungkinkan berpotensi belatungnya, nah kita pisahkan, jangan menerima. Gitu kan? Terus diperbaiki lagi packingnya. Dan memang tidak berubah warna, tidak berubah rasa, misalnya sama we anggar asin, tamu bulu amis teh mana? Tapi Ustaz, Asin tuh, berarti pernah ngerasa. Yang saya sekaya dulu ini. sebagian yang agak lebih hoyong bilatungan gitu. Oh gitu? Jadi kan di lamun ngage non formalin lima kan mau bilatungan. Jadi lamun tinggal bilatungan teh saya gitu. Nah itu yang disebut dengan suka sama Suka. Berarti karesep namanya bilang Daripada formalin. tuh bu, lalu oke beki asin. Ah gempe sarwa beki asin belatung oke. Ibu beki asin, belatung beki asin. Sudah sama suka. Sudah sama suka, gitu kan? Ya, karena memang segmen kita ada di sana. Ini jangan ditayangkan Bang Ian ya, nanti rusak produk. Ya memang karena ada suka sama suka di sana. Contoh misalnya gini. Kan ada pasar di mana kita menjual kentang yang grade-nya grade A. Talenta, Dieng dijual grade A masuk ke supermarket. Misalnya gitu kan? Kemudian ada yang grade-nya grade B. Grade B-nya masuk induk. Ada lagi grade C. Grade C-nya masuk pasar cangkringan, pasar tonggengan. Ada lagi yang grade D. Grade D masuk pedagang-pedagang bala-bala. Masuk lagi tukang sayur, tukang apa? Ya tukang asakan. Ya, warteg. Karena dia dipocelan, dipilihin gitu kan? Ya. Nu buruk kan dipicenan gitu ya. Nah, itu ternyata memang masing-masing ada pasarnya.
Lipat nggak boleh disebut kalau mengganggu. Sudah susah aku mah susah oge Jadi teman-teman dari teknis-teknis seperti itu masing-masing punya pasar. Ya. Ada mungkin pasarnya yang si asing itu kualitasnya grade A. Oh grade A pasarnya ke sini, gitu kan? Dan masing-masing memiliki perbedaan harga kan? Perbedaan harga kan beda-beda ya. Nah dari sanalah kita akan mendapatkan tolak ukur. Diperbolehkan tidak sah-sah saja. Kenapa? Karena itu antum aklamu umur duniaku. Itu mau urusan dunia. Tetapi di dalamnya tidak ada unsur tipu menipu. Bagaimana tipu menipu dicariin? Oke. Kalau kita jualan dukuh, kita dibeli teh karungan, beli kucing na jero karung. Di dukun nah karung. Oh, beli dukuh ini karung. Kan teu biasa dipilihan teh dan jual teh jual karungan. Akan nak saya jeung penjual akan jual karungan, gitu kan? Selamat datang Bapak Rani Demang. Nah, akan dia beli karungan. Ternyata kita ngelihat si luarnya karungan, wah ragu mah. Ragu. Pas dibundulkan ke kita, wah ternyata lembut, kecil. Yang lembut disimpan di tengah. Jadi dia cara packingnya masukin perahu 6 in karena karung. Yang gede-gede di pinggir, tengahnya berulkan bau bubuk. Tutupan deh kuno gede di bubur. Coplokan paralona, tutupan kuno ageng milukur. Itu teknis cara packing duku. Nah pas dibulurkan, ternyata lebih banyak berat yang bubuk. Tapi karena saya akad dengan pembelinya memang beli karungan, gitu kan? Bukan beli kualitas. Nah, yang salah bagaimana? Yang salah itu, wah super lima dukuna, Palembang asli, padahal dukunya di Salopa, gitu ya? Nah itu kesalahan. Dijual duku Palembang, padahal duku Salopa, gitu kan? Duku Cika Thomas, ya nggak bisa itu. Tahu Sumedang dijual di Balena kan? Ternyata tahu Sumedang itu dimaksudnya bukan tahu dari Sumedang, tetapi tahu ciri khas Sumedang. Tahu Cibuntu kayak dijual dengan kesabir. Tuh. Tahu Cibuntu. Jadi kita memahami makna, gitu kan? Memahami makna. Artinya di saat kita tahu Sumedang itu bukan asli dari Sumedang, itu hanya tahu yang khas mirip tahu di Sumedang. Gitu kan? Ini paham ya perbedaannya. Di saat itulah ada akad kebersamaan, ada akad suka sama suka. Ada unsur tipu menipu tidak? Tidak ada. Sah tidak jual beli seperti itu? Sah, boleh. Dan itu dinamakan strategi marketing. Contoh lagi, saya pernah menyampaikan ini di sini. Ketika teman-teman ke ATM, di mana kebanyakan tempat ATM? Di belakang Di minimarket. Ya. Ketika kita masuk minimarket, misalnya Indomaret apa Alfamart, dengan niat hanya untuk mengambil uang saja. Tapi Anda sedang terhipnotis. Di samping mesin ATM selalu ada pendingin minuman. Perhatikan, setiap mesin ATM selalu ada pendingin minuman, kecuali supermarket. Apa supermarket? Borma supermarket, King supermarket, Matahari supermarket. Dia menyediakan galeri ATM. Dia menempatkan, kenapa? Karena di supermarket hanya ada pintu masuk, tidak ada pintu keluar selain kasir. Ketika Anda masuk Borma, supermarketnya dia ada pintu masuk. Di pintu masuk Anda nggak boleh keluar di pintu yang sama. Anda keluar harus lewat kasir. Anda dipaksa untuk belanja di sana. Tanpa disadari ketika belanja ke Borma tidak boleh kurang dari 100.000 rupiah. Tapi beda ketika belanja ke Indomaret boleh di bawah 20.000 rupiah. Cuman ketika Anda dari sekian banyak minuman yang ada di Indomaret, mana minuman yang kita pilih? pucuk botol. Padahal ada ratusan jenis minuman, gitu kan? Yang kita pilih kita pucuk karena kita tujuannya bukan buat beli minuman.
Kita tujuannya buat ngambil uang di ATM. Tujuan cuma buat ngambil uang di ATM, tambah era. Kenapa tambah era? Karena di saat kita masuk, disapa oleh kasir. Selamat datang, selamat berbelanja. Betul? Di saat selamat berbelanja, era lamun balik tebak. Ini strategi marketing. Dikunci, one person, one closing. Setiap satu orang masuk, satu closing mau wajib. Ketika nanti teman-teman punya toko, punya supermarket, punya kafe, gunakan welcome gate. Gunakan welcome gate. Bagaimana setiap orang yang masuk wajib transaksi? Anggaplah berapa harga minuman? 5.000. Gitunya 5.000. Berapa nominal yang keluar dari ATM? Balik kecil 50.000. Transaksi di kasir. Ya, tuh duit 50.000 beli 5.000. Kasir nanya lagi. Ada lagi Pak? Enggak ada lagi. Bapak kebetulan rotinya beli 2 gratis 1? Enggak apa-apa. Enggak mau. Bapak mau sekalian isi vouchernya? Mau sekalian isi pulsanya? Bapak mau sekalian rokoknya? Mau sekalian koreknya? Itu terus ditawarkan. Tanpa disadari pas ke ATM orang mau budak. Tepat di depan wajah anak kita dihipnotis ada apa? Kinder Joy. Di luar odong-odong. Di depan mata anak kita dawose mang kayak Kinder Joy. Betul tidak? Anak kita dihipnotis. Berapa harga Kinder Joy? 15.000. Isina coklat secuil dengan mainan. Dibeli deh kurang deh. Apa sebabnya kita beli? Anak nangis, gandeng. Padahal dibanding silver pin lebih baik silver pin. Harga 12.000 rupiah. Gitu kan? Pernah gak Kinder Joy buy one get one? Diskon 50%. Tak pernah, tetap jual mahal. Karena jual poe Kinder Joy mah. Baik tidak ya, poe eta mah. Gitu kan? Harganya segitu. Dan di depan mata anak saya dari Kinder Joy ada permen lollipop, ada Mentos. Di samping agak atas sedikit ada alat kontrasepsi. Mah yang mau eta balon. Temen. Balon bisa-bisa. Dawan. Cek bapak teh eta mah kudu bapak dengerin. Balon dia truk ambil. Apa payung? Teman-teman yang Allah muliakan, di saat itu disahkan dan diperbolehkan strategi marketing tanpa ada unsur paksaan. Unsur paksaan itu seolah-olah kita ngeluh. Perhatikan bagaimana pengamen-pengamen di jalanan. Dia bawa-bawa busa bagus di sabunan. Nah, ingat Anda dulu waktu SD pernah mengalami seperti itu ya. Oh, jauh kene eta busa bagus pakai sunlight. Cokun gitu ya. Kalau mobil teh wah digosok. Klaksonan titit. Dia ngasih kode. Lapar buat makan bosnya. Itu sebuah unsur pemaksaan meminta belas kasihan. Maka tidak diperbolehkan. Hal seperti itu tidak boleh. Menghinakan diri. Ibu batasan Abia. Abi teh calon teh aduh disenjanyi duwikeun ka siang teh can keng arsa-arsa aca. Padahal sudah ada yang beli 2 orang. Kita bilang, aduh Bapak batasan Abi. Meminta belas kasihan kita sedang bukan sedang jual beli gitu. Tapi sedang menjual kasihan gitu. Ya, itu nggak boleh itu dilarang ya. Gitu. Nah, Islam melarang seperti itu. Lo kemarin harus capek. Cokotong, atau saya cokotong cuma lebih top. Sana ica ketan digadekeun. Setor asin. Palingan. Nah, jadi tidak bisa ya. Dan Islam memang melarang untuk melakukan hal-hal seperti itu. Balik lagi ke Indomaret teman-teman. Strategi marketing di Indomaret itu setiap orang yang sudah belanja mencapai 20.000, dia harus mencapai 50.000. Jadi setiap kasir itu ada SOP-nya. Kasir itu wajib nanya, wajib menawarkan. Bahkan karena Bapak pembelanjaan sudah mencapai 50.000 rupiah, ada tebus murah Pak dari harga 7.000 rupiah jadi 3.000 rupiah. Mau sekalian Pak? Apa jawab kita? Akhirnya kita jadi pembeli yang galak. Enggak nih. Enggak, cak ingin tentu mual. Saya tabung gua. Dia dengan ramahnya, kuat mental, kasir Indomaret, gitu kan? Dia tolak berkali-kali ya, sudah, bisa saja. Dan perhatikan sama teman-teman, jarang sekali kita menemukan di displaynya Indomaret itu kekosongan barang, sangat jarang. Kecuali memang barang itu lagi langka seperti gula dan minyak. Selebihnya display walaupun nggak ada pembeli. Misalnya yang jarang ada pembelinya ember,
gitu ya, alat pel gitu, itu produk pelengkap namanya. Produk pelengkap yang mengeluarkannya memang Indomaret, bukan produk supplier. Produk supplier itu produk-produk yang disuplai dari luar, dari brand gitu ya kan. Kalau dikeluarkan oleh Indomaret produk pelengkap saja, melengkapi saja. Biasanya yang beli seperti itu yang beli darurat, beli dadakan. Dia bukan pedagang kaos kaki, dia bukan pedagang alat pel, perlengkapan rumah tangga, tidak. Itu hanya melengkapi saja. Itu produk pelengkap di saat ada kebutuhan darurat. Di Indomaret ada asin bagi yang Indomaret Fresh Point. Itu ada asin, ada buah-buahan. Itu juga sama bagian daripada pelengkap, maka disediakan khusus Indomaret Fresh. Dan memang tidak mengambil keuntungan pokok di sana. Pokoknya bukan di sana, tapi yang retail tadi. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, terus apa hubungannya dengan plastik kita? Kita berdagang juga harus jujur. Kenapa sih di Indomaret tuh kagok harganya 4.450 perak? Nah, ini yang kerap kali mengalami kesalahan. Ketika ada kembalian rupiah lebih, Buat sumbang sih. kalau disumbangkan tidak masalah. Tetapi ketika dikembalian kurang, itu nggak boleh. Kalau dikembalian lebih harus ada akan. Kadang-kadang kasir tidak menggunakan akan, kurang atau lebih. Jadi kan ada 90 rupiah, berarti sisa 10 rupiah. Nah itu harus kita hindari. Harga seperti itu harus dihindari sama kita. Kenapa dihindari? Itu yang namanya riba. Ribanya di sana. Gitu. Jadi ketika teman-teman memastikan kembalian, kalau teman-teman tidak diakhirkan sama kasirnya, Mbak lebihnya ambil aja ya. Kasirnya bingung, lebihnya di mana? Mana itu ada 70 rupiah? Oh, 70 rupiah itu lebihnya. Iya kan? Mbak, 70 rupiah itu buat beli mie seperempat, buat telur sekilo, mana kamu Mbak? Gitu. Ya terserah, kalau dikalikan 1.000 orang. Artinya teman-teman, teknis itu dihindari oleh kita. Oke, sekarang larilah ke teknis strategi marketing kita. Memang fitrah manusia itu jualan. Dagang, fitrah itu dagang. Artinya, kalaupun kita statusnya sebagai pekerja, karyawan, sebetulnya baiknya tidak meninggalkan perniagaan, tidak meninggalkan perdagangan. Sesekali mah Anda harus mencoba untuk berjualan, apapun bentuk jualannya, dan jangan pernah nyaman untuk selamanya menjadi karyawan. Kenapa? Suatu saat nanti Anda akan di PHK, Anda akan dipecat, apa pelariannya? Dan di sanalah kita dituntut untuk menjadi muslim yang berniaga. Dan berniaga itu sunnahnya. Mana dalilnya yang tadi? Berniaga. Oke, nanti dulu kita bahas satu-satu. Terus apa yang dimaksud dengan tidak boleh membunuh diri sendiri? Satu, temenan anggur. Anggur seolah-olah Anda berputus asa. Dagangan terus. Gawe tapi penghasilan sakit main. Akhirnya putus asa, kita bunuh diri, gitu ya? Itu tidak dilarang. Yang kedua, kita memilih untuk yang nganggur saja, nganggur, tidak hanya ngandelin belas kasihan orang lain saja, gitu ya. Sedikasinya itu pun tidak meminta, kita nggak dikasih mangga, nggak dapat nggak apa-apa. Itu tidak boleh, dilarang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi diperkenankan nganggur teh benar. Tapi kita ada terus ikhtiar damel, tapi kita can aya wae jalan akan biasa damel, berarti sudah ikhtiar. Kalau sudah ikhtiar tapi Allah tetapkan untuk tetap nganggur, seperti apa? Terus ikhtiar jangan pernah berhenti. Kenapa? Karena Allah sedang menguji diri kita sampai mana kekuatan untuk mental di kita. Alhamdulillah yang share paket hadir juga pengantin baru. Bisa mau bilang ya, belum share paket kan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah Ustaz lengkapnya. Kan sekali dulu ya. Udah mah saya hadir insyaallah. Payun. Beda tos. Minggu hari. Minggu hari bunuh diri. Kan stres ding. Ulah, sengitan. Bener? Oh, tuh kamari malam Jumat nah. Cahayaan, sengit suami enak. Cahayaan terus asih.
Benten aku liris wae. Alhamdulillah. Jadi yang dimaksud dengan tadi tidak boleh membunuh diri sendiri itu diantaranya berputus asa dalam bab usaha. Ada tidak yang berusaha kemudian putus asa bunuh diri? Ada ya banyak ya. Dan saya menemukan kasus itu. Ya, ketika dia memiliki piutang besar ke bank, ya, ini orang Muhammad Toha baru-baru terjadi di tahun yang lalu, 2 tahunan yang lalu. Karena gara-gara COVID, usahanya turun. Kemudian puluhan orang nanti ke rumah. Aset-asetnya sudah semua diambil. Bahkan dia minus karena masih harus bayar utang ke bank. Karena dia putus asa dan akhirnya bunuh diri. Pertanyaan saya, hutang itu disebabkan oleh siapa? Oleh dirinya. Dirinya lah juga yang kemudian berhutang kepada bank. Dirinya juga yang menyebabkan permasalahan itu. Maka kalau teman-teman memiliki kekuatan mental, berusahalah untuk tanpa modal meminjam. Modal jasa dulu, modal diri dulu, modal nekat dulu, dan jangan membiasakan diri untuk meminjam kepada orang lain. Kenapa? Dengan seperti itu mental kita lemah, mengandalkan orang lain. Akhirnya di saat tidak punya kemampuan diri, kita akan lemah. Karena ya mencari modalnya pun instan. Boleh tidak kemudian kita meminjam? Bukan tidak boleh, boleh saja. Selama kita bisa komitmen untuk mengejarnya. Ustaz Abi memeninjil bisa dengan boga semangat kermayaran. Lamun Abi modal sorangan kesan saudara semangat karena usaha. Ada baik dan Abi ieu usaha na oge. Tenan naon selawat bero jam we 2 tahun ge gangpun. Ya ada usaha nyari tapi mun Abi ninjil mah semangat karena usaha teh da hayang mayaran. Alhamdulillah. Mun kabeh prinsipna siga antun semangat hayang mayaran, nah ieu mah teh hayang nginjem bu mayar. Seueur begitu? Seueur tuh kan tarik menyebutnya. Jadi tidak bisa dan jangan dibiasakan sama itu, jangan dibudayakan. Kenapa? Karena itu melemahkan mental kita, mental block namanya. Jadi memblocking mental kita selalu dengan mengatakan usahanya dengan modal pinjaman. Berusahalah semaksimal mungkin, kalaupun misalnya antum harus berniaga, berawal dari jasa dulu, nyandakan gelar, ngari saleran gelar. Di sana nabung hingga berbanggalah di saat antum melihat teman sendiri sukses. Jangan silih tajong, jangan kemudian apa tadi? Diomongin. Jangan diomongin. Siapa yang ada itu kumaha sudah melet. Bukan tujuan. Apa ada gawe dari itu? Paling yang menang. Judi. Dan judeng. Tahu nggak sih? Jadi senang kalau melihat teman sukses itu, gitu kan? Dan kadang-kadang kan ketika kita melihat teman kita sukses itu meriang, kadang-kadang panas tiris. Minimal rancangan enggal meser mobil, langsung. Mobil lagi. Berbangga lah mungkin di saat orang lain. Di saat teman kita, saudara kita dia punya mobil, bawa barang-barang menjadi ya ada jalan untuk kita untuk bisa meminjam mobilnya, gitu kan? Untuk bisa meminjam motornya, duit kan ada jalan. Tapi kan kadang-kadang kita gitu melihat orang lain mobilnya tumpak mobil baru gitu, kita tumpak ambulan. Beli motor mobil anyar gitu. Masya Allah. Modal kita apa? Modal cip lah. Ayam mobil anyar, mental kita tuh janganlah. Mental kita harus mental kuat. Mental kita apa mentalnya? Mental tempur. Mental tempur itu ya berusaha semaksimal mungkin mencari harta yang baik. Senang banget deketin sama kita sampai cari tahu sama kita gimana caranya. Dan jangan pernah pelit ilmu. Jangan pernah, kalau kita sukses jangan pernah pelit ilmu, berbagi saja. Dia orang tanya kok Allah kieu ngadak-ngadak boga. Kenapa? Ternyata rahasianya bapaknya meninggal. Punya warisan. Sing horeng mun harte sama bapaknya meninggal. Ulah gitu yang
Kenapa asa menang bonus cenah. Asa menang bonus cenah urang. Gawe dagang Atau si jamu ku Allah teh asa tiba-tiba cuy menang milik. jadi wartawan. Oh. Jadi wartawan. Asa menang milik. Nah, itu usaha naon orang yang gitu. Alhamdulillah. Bapak awat. Nah, yang namanya akan gitu ya. Aja. Pak, sehat Pak? Itu dulu. Ini jenuh. Bapak sehat? Bilang kena yang. Nah, sehingga dalam hal ini, insyaallah udah nyusupin Ustaz. Assalamualaikum. Untuk sholat di KKB-nya. Masya Allah. Saya Ustaz. Mangga. Sok. Mangga, teruskan. Haji. Oh, Masya Allah. Syabahullah. Allah mudah-mudahan dipaparin kegiatan kesehatan. Amin. Allahumma rabbana nasi adhibil ba'sa isra tasyafi syafa'i nasib. Mangga Ustaz. Ilajan. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggal damang lah. Mohon. Assalamualaikum. Baik, teman-teman lanjut ya. Jadi dalam poin bisnis Islam yang diutamakan itu adalah modal yang pernah Rasul sampaikan kepada kita. Jujur, amanah, terus fatona, tabligh. Itu digunakan dalam unsur berdagang dan berniaga. Itu juga bagian daripada modal antum akan dipercaya. Ada sahabat Rasul yang dia berniaga, dia berdagang, tidak mengambil keuntungan, melainkan hanya untuk dia makan pada hari itu saja. Selebihnya dia sedekahkan untuk Islam. Dapat keuntungan 1 juta, saya cukup makan hari ini hanya 50.000 rupiah, saya ambil 50.000 rupiah, nanti 150.000 saya untuk infakkan untuk Islam. Terus seperti itu, ataupun tidak diinfakkan untuk Islam, dia bagi-bagikan sebagai bagian daripada sedekah. Kan dia senang banget melihat berbagi, dia berbagi. Kehidupan saya hanya untuk di saat saya makan. Cukup untuk saya seperti itu saja. Dan saya melihat bahagia ketika ada orang lain bahagia membutuhkannya. Terus seperti Rasul menyampaikan, dia adalah orang paling beruntung di surga. Keuntungan dia bukan di dunia, tapi keuntungan dia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, karena dalam masalah jual beli itu harus ada unsur ta'awunnya. Unsur ta'awun itu adalah unsur menolong. Yang kedua adalah unsur ibadahnya. Unsur ibadah itu adalah unsur di mana karena Allah. Nah, karena Allah itu bagaimana di saat kita jual beli, lillahi ta'ala nothing tulus. Hari itu laku berapa, hari itu dapat uang berapa tanpa ada rasa keluh. Alhamdulillah. Menikmati segala rezeki yang telah tetapkan kepada kita, bagian daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin-poin itu akan kita dapatkan dan itu akan menjadi poin keberkahan, karena yang dicari dari masalah jual beli itu adalah poin keberkahannya, bukan besar kecilnya. Nah, tapi kan Ustaz abdi teh kedah benar. Benar lain berarti antum kudu pelit. Kekayaan yang dimiliki itu bukan berarti antum harus menjadi pelit. Tidak, tetapi dengan antum memberikan rezeki kepada orang lain, sedang membuka peluang rezeki dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangka akan datang kepada kita. Semakin sering kita menginfakkan, mensedekahkan rezeki kita dengan hasil perniagaannya, akan semakin banyak jalan cara Allah untuk membuka jalan rezeki kepada kita. Semakin pelit kita untuk tidak berbagi, semakin tahu Allah namun anda butuh jalan rezeki lain. Karena mengetuk pintu rezeki itu yang paling besar pintunya itu dengan jalur sedekah.
dengan jalur infak. Gitu. Jalur infak sedekah juga harus tepat. Maka banyak ayat-ayat yang menyampaikan dan keluarkanlah sedekah dan keluarkanlah infak dan keluarkanlah zakat. Gitu. Itu bagian daripada mengetuk pintu rezeki. Konsep menggaungkan Jumat berkah berawal dari konsep bisnis Islam. Ketika berbisnis dengan umat muslim itu bisnis berbagi. Di saat ada unsur bisnis berbagi, di saat itu ada poin keberkahan yang tidak dapat diuangkan, yang tidak dapat dihitung. Karena prinsip bisnis Islam itu kalau tidak untung, Ya untung. Kalau tidak untung, ya untung. Sebab keuntungan bukan hanya nominal, tapi keuntungan ada kalanya berupa